Karena kamu ngerasa di situ oke banget. Iya. Itu penampilan teroke Anggis. Oh iya? Serius? Menurut Anggis ya. Karena setelah itu Anggis ngerasa Anggis berubah. Hah? Kok gitu? Iya, kayak bukan Anggis yang Anggis tahu. Kok lucu? Maksudnya gimana nih? Gak tahu, mungkin Kamu kayaknya overthinking banget ya anaknya. anaknya overthink banget. Wah, ini kurang ajar nih. Siapa nih nge-head komennya Anggis nih? Gue cari lu ya Ya, semua sebenarnya ya. Aku tuh kalau ngomongin Korea aku nggak bisa explore karena padahal mukanya kayak Korea tapi nggak tahu Korea loh. aku cuman engkoh-engkoh gelodok. Katanya Oppa Siwon. Enggak lah, tawon kali ah. Aku nggak Tapi kayak. kerasa nggak mirip Siwon. Hai, selamat datang di Andres Adelo Entertainment. Kembali lagi ke satu hari yang sangat spesial dan membahagiakan karena aku duduk bersama wanita cantik, keren, multi talenta. Dia adalah salah satu kontestan Indonesian Idol season ke-12. Siapa lagi kalau bukan Anggis Devaki. Tada! Hai Anggis. Halo. Wow, aku seneng banget tau bisa ngonten sama Anggis. Aku juga seneng banget. Serius? Iya. Waduh, jadi Anggis Devaki ini adalah salah satu kontestan Idol season ke-12 top 8. Dan uniknya ternyata Anggis itu juga adalah runner up The Voice Kids Indonesia 2017. Wow. Hafal banget ya. Aku hafal, soalnya tadi aku udah baca di Google. Iya. Anggis, gila kamu lahir dari kompetisi ke kompetisi. Gimana sih perasaannya sekarang kamu bener-bener terjun ke industri yang sesungguhnya? Pesan aku sih apa ya, lebih ke aku pengen berproses aja sih. Oke. Jadi kayak perasaannya yang pastinya kayak nggak nyangka karena kan berawal dari The Voice Kids, terus akhirnya Anggis mulai musik dari sana, kayak manggung-manggung, terus nyampe ke Indonesian Idol tuh kayak perjalanannya nggak gampang, jadi kayak bangga dan bersyukur aja sih. Iya, berarti kamu emang tipe orang yang suka proses. Bahkan katanya Anggis punya pengalaman gak enak ya di Idol sebelumnya. Iya bener. Pernah tidak lolos audisi. Boleh ceritain nggak? Jadi waktu itu aku ikut Idol season 10. Oke, seasonnya Tiara Ziva Liodra. Wow. Jadi tuh kayaknya aku masih umur 16 tahun. 16 tahun ya? Itu 2019 ya? 2020 ya? 19 atau 20 deh? 19 ke 20 gitu deh. Iya. Antara itu umur 16 17 mau ke 16 17. Jadi kayak yang mungkin juga belum apa ya, hokinya juga belum waktunya aku ada di Indonesian Idol. Jadi mungkin aku disuruh belajar lagi, jadinya kayak waktu itu belum harinya aku aja, jadi nggak lolos. Oke, tapi memang selalu ada apa ya? Selalu ada hikmah di balik satu hal yang walaupun nggak enak. Dan Let's dari situ say, jadinya Anggis tuh kayak belajar gitu. Jadi kayak apa ya? Ada motivasi Anggis untuk kayak aku harus belajar lebih lagi. Berarti aku masih waktu itu masih belum cukup untuk bisa berada di sana. Dan untungnya Anggis ini bukan tipe orang yang gampang puas. Bener. Iya kan? Atau gampang down. Gampang down sih lumayan ya. Masa sih? Iya. Kalau menurut aku enggak, karena apa? Kamu sudah menjadi seorang runner up di The Voice Kids 2017. Tapi kamu nggak ngerasa puas, satu itu. Kedua, kamu dapat penolakan di Indonesian Idol season ke-10. Dan kamu juga tidak down. Artinya apa? Kamu mencoba lagi di season ke-12. Kalau down sih pasti ada. Cuma Anggis nggak mau berlarut akan itu gitu. Langsung bounce back. Iya, emang kalau kita punya perasaan sedih, down itu pasti wajar untuk awal-awal gitu. Cuma kayak Anggis tuh nggak mau ada di situ-situ terus. Kayak Anggis tuh pengen maju dan Anggis lebih mikirnya kayak yang apa yang Anggis dapat di kemarin-kemarin Anggis jadi pelajaran buat lebih baik lagi. Oke, bicara pelajaran untuk menjadikan lebih baik ke depannya. Top 8 di Indonesian Idol season ke-12. Apa yang Anggis dapat selama ini? Mental? Iya. Karena di press harus ngapalin sebuah lagu every week. Ya itu termasuk juga. Dan apa ya, proses Indonesian Idol tuh kayak nggak mudah. Itu tuh dihadapin sama ratusan orang awalnya. Terus dengan title Indonesian Idol yang sangat ajang bergengsi banget, itu kan semua orang pasti pengen banget masuk ke dalam kompetisi itu. Masuk Anggis juga itu impiannya dari dulu gitu. Jadi apa ya, kita pasti dari pertama kita harus nunjukin skill kita. Jadi kayak apa ya,
harus yang benar-benar menarik, gimana caranya kita bisa bermain itu, terus Beda dari yang lain. apa ya, kayak unik gitu, terus bisa mendapatkan hati para juri juga. Itu sangat susah sih menurut Anggis. Jadi untuk berada bisa di titik sekarang tuh kayak Anggis kayak bersyukur aja sih, emang mungkin jalannya Tuhan aja gitu. Tapi Anggis nih hebat loh, dia walaupun masih umur 20 tahun ya kamu ya, sekarang ya 20 tahun, dan faktanya kamu sudah punya lagu sendiri, 8 lagu, bener? 8 lagu, bahkan 7-nya Anggis sendiri yang nyiptain. Itu bahkan terjadi sebelum Anggis ikut Idol season ke 12 ini kan? Wah, berarti Anggis emang udah terjun ke dunia tarik suara yang profesional bahkan sebelum Anggis ikut kompetisi. Siapa yang support Anggis selama ini? Ya mama papa sih dari dulu. Mereka musisi. Mama papa nggak musisi, cuma mama papa emang penikmat musik yang emang benar-benar support anaknya. Wah, ini kayaknya gambaran aku kalau jadi orang tua nih. Karena aku emang kayak gitu, aku tuh bisa dibilang penikmat musik. Aku tuh suka banget musik. Nah, aku sempat lakuin ini, yang papa mama Anggis lakuin ke Anggis, ke adik aku, yang cewek. Oh, penyanyi juga berarti? Enggak, Suka dia nyanyi nggak gitu? suka nyanyi Oh, gitu. Aku kayak, deh ini mimpi abang loh, gitu. Mimpi abang. Please kamu yang wujudin dong. Cuman kayaknya anaknya pemalu. Di keluargaku yang beneran punya muka tebel buat jadi seorang entertainer, aku doang. Adik-adikku nggak ada yang bisa ngikutin jejak aku. Oke, nah di luar itu Anggis selain pengen jadi penyanyi, ada apa ya bilangnya? Kayak aku kan emang suka acting, suka nge-host, nyanyi juga ya. Nyoba-nyobalah nyanyi ya, udah punya 3 lagu, walaupun yang tahu cuma tetangga doang. Tuh kan, Anggis pun nggak tahu. Aku punya loh. Oke, abis ini Anggis Single, dengerin. jangan. Ada di Spotify? Ada. Oke, Aku punya 2 single. Actually, Satunya itu duet sama Alia Mas Said. oh. Gitu. Aku emang ya nyoba-nyoba mewujudkan mimpi kecilku jadi penyanyi, tapi emang kayaknya nggak punya bakat ya guys, jadi nggak usah dipaksain. Daripada setiap harus nyanyi lip sync mulu, malu. Jadi lucu Anggis pas aku habis rilis lagu, terus ada kayak tawaran off air kan. Terus aku nanya kemungkinannya untuk nggak nyanyi live bisa gak? Dia mintanya live, terus aku ngambil. Astaga, berarti selama itu Aku bisa takut. setiap nyanyi lip sync? Aku punya yang tidak bertanggung jawab, jangan dicontoh ya. Apa. Jangan ditiru. Nah, Anggis punya gak maksudnya selain jadi penyanyi Anggis pengen jadi ini gitu? Sebenarnya dari dulu tuh suka di dunia peraktingan sih. Oh iya? Iya. Apa sudah coba? Sudah. Dulu sempet di teater awalnya, karena itu diajakin juga di teater Oh. Indonesia kita. Itu dulu sama Cak Lotong Berarti di Jakarta dong? di Jakarta. Terus 2 hari gitu pertunjukannya. Terus akhirnya Anggis bikin web series. Tapi produksian sendiri papa. Serius? Gila, bapaknya keren banget loh, bisa Makanya produksi seri sendiri loh. Supportive itu emang papa mama. Gila, enak banget punya orang tua kayak gini ya. Pas, maksudnya bener-bener supportnya nggak Iya. cuma sekedar kayak ngedorong atau ngedoain doang, tapi bener-bener difasilitasin. Makanya Apalagi? bersyukur sih, maksudnya ya walaupun itu Anggis tuh nggak pernah acting sebelumnya. Oke. Jadi itu kayak bener-bener Anggis dihadapin web series, itu emang tujuannya sebenarnya Anggis rilis lagu kan. Oke, Jadi, bridging. Iya, bridging campaign-nya tuh dari web series itu. Nah, endingnya tuh endingnya jawabannya itu ada di judul lagu Anggis gitu. Oh. Jadi ya istilahnya campaign-nya tuh web series-nya Anggis. Iya, S3 marketing. Iya, Siga. Tapi terlalu niat ya promonya ya sampai bikin Dan series. biar belajar juga sih. Maksudnya Anggis kan emang dari dulu bilang sama papa kayak pengen ada di dunia acting juga. Jadi sekalian belajar Oke, berarti filman. 2 hal itu ya. Pengen acting, pengen juga bisa tetap jadi penyanyi gitu. Nah, dalam waktu dekat ini Anggis apa nih rencananya? Maksudnya apakah mau lanjut studinya dulu, atau Anggis butuh liburan dulu, atau pengen segera produksi lagu baru mungkin? Lebih ke karya. Di nyanyi atau di actingnya nih? Di nyanyi dong. Oke. Iya. Kalau emang misalnya ada kesempatan untuk acting ya Anggis mau. Cuma emang Anggis pengennya ya berkarya nyanyi aja. Yes. Ya, karena kayak apa ya? Tujuan Anggis tuh cuma satu aja, biar apa ya? Dan Anggis ikut Indonesian Idol, dia kan untuk ujung-ujungnya sama pengen ada di industri musik Indonesia. Yes. Jadi mimpi Anggis sih biar lagu-lagu Anggis sama karya-karya Anggis tuh orang bisa tahu dan orang nikmatin. Amin. karya-karya Amin, Anggis. amin, amin. Kita doain yang terbaik buat Anggis. Apa nama fansnya? Anggis love. Anggis Lova. Nih Anggis Lova nih pokoknya dijagain terus Anggisnya, disupport terus, karena seperti yang tadi Anggis bilang, Anggis benar-benar pengen berkarya untuk siapa lagi kalau bukan untuk kalian dan masyarakat Indonesia luas.
gitu. Nah, aku waktu itu pernah live TikTok, terus juga disuruh react banyak performance di Idol. Salah satunya kalau nggak salah ya, aku ingat, aku tuh pas nge-react Anggis tuh pas lagunya Anggis apa performnya Anggis ya, aku lupa deh. Kayaknya lagunya Anggis juga aku dengerin deh. Oh iya. Aku dengerin juga gitu, aku react juga. Wah. Nah dari situ lo bermulanya aku sama Anggis komunikasi. Karena Anggis bilang, Kak, Enggak, kita di dahsyat dulu. di dahsyat dulu ya. Iya. Kita pikir cuma di panggung doang. Iya, bener. Nggak yang bener-bener ngobrol. Dan Iya. itu aku bingung. Gila ada 9 orang nih, ngapalin namanya susah banget. Itu tuh di cue card host tuh ada nama sama foto tau. Oh iya. Iya, karena kalian kan bersembilan keroyokan. Gak mungkin kita hafal langsung kan. Gitu, ternyata ada itunya ya. Ada contekannya. Anggis, oh ini orangnya. Si Nabila yang ini, si Paul yang ini, si Syarla yang ini gitu-gitu kan. Nah dari situ tuh belum ngobrol-ngobrol banget. Nah yaudah habis itu yang pas live TikTok itu baru aku ngeh gitu, Iya, baru bener. komunikasi dan akhirnya hari ini kita bisa konten bareng. Gitu. Nah aku punya ini juga nih, ada beberapa cue card juga nih. Ntar ya. Oke. Tadi sebelum aku kesini jalan untuk ketemu sama Anggis, aku tuh udah apa bilangnya, nyari tahu Anggis sebanyak-banyaknya dan aku tontonin tadi juga kembali sekali lagi full performance-nya Anggis dan aku menyukai 3 penampilan kamu di Idol season 12. Oh iya. Aku suka waktu kamu bawain Surat Cinta untuk Starla. Wah. Aku suka waktu kamu bawain Bawalah Cintakunya Afgan. Aku suka saat kamu nyanyiin Cinta Pertama dan Terakhir. Nah, dari 3 ini ada yang kamu suka juga gak? Bawalah Cintaku. Karena kamu ngerasa di situ oke banget. Iya. Itu penampilan teroke Anggis. Oh iya? Serius? Menurut Anggis ya. Karena setelah itu Anggis ngerasa Anggis berubah. Hah? Kok gitu? Iya, kayak bukan Anggis yang Anggis tahu. Kok lucu? Maksudnya gimana nih? Gak tahu, mungkin apa ya? Ada yang hilang dari diri kamu? Hah? Kayak ngerasa mulai nggak percaya diri itu setelah performance itu. Abis bagus malah? Iya. Menurut Anggis yang nggak mungkin Bawalah Cintaku menurut Anggis tuh nggak se-perfect banget. Cuma ya yang paling menurut Anggis yang mulus itu ya itu. Karena Anggis tahu penampilan Anggis di Idol tuh kayak ya Anggis kurang puas aja. Sama diri sendiri? Iya. Wow. Itu bukan, mungkin bisa dibilang untuk saat itu yang Anggis bisa tampilin yang Anggis terbaiknya Anggis. Cuma kalau untuk yang Anggis tahu diri Anggis itu kayak ya nggak, it's not me gitu loh. Karena apa sih? Karena mungkin persiapannya kah? Atau tahu lagunya terlalu mendadak? Atau baru denger? Sebenarnya bukan tentang lagunya atau apapun, tapi apa ya, mungkin mental juga kali ya di dalam sana. Tapi kan Anggis sudah lahir dari kompetisi ke kompetisi. Ya, makanya Anggis juga bingung. Karena kayak apa ya? Ya banyak lah faktor-faktor yang bisa bikin kayak kita tuh mental ya, ke mental sih kayak apa ya? Atau gini, karena Anggis menaruh ekspektasi yang terlalu tinggi, standar yang terlalu gede untuk Indonesian Idol. Jadi akhirnya di pundak Anggis sendiri tuh bebannya. Ya mungkin apa ya? Mungkin nggak? Ngerasa kayak gila nih panggung gede banget, Nggak ini sih, ajang gede banget. Karena ini mungkin panggung Indonesian Idol itu kan panggung impian Anggis gitu. Jadi dan Anggis pun dapat misalnya negatif comment atau yang hate itu baru di sini. Karena waktu di The Voice nggak ada hate comment sama sekali. Jadi mungkin Anggis kurang terbiasa akan hal itu, kayak shock mungkin awalnya. Terus belum lagi mungkin apa ya, sekitar-sekitarannya ngelatih dan ngedidik kita tuh yang kayak bener-bener se mental gitu. Jadi Keras. Keras. Jadi kayak itu bisa jadi Anggis pelajaran juga sih sebenarnya. Cuma mungkin Anggis agak kurang apa ya, istilahnya nggak tahu, Anggis jadinya lost aja. Iya, gila. Ini Gitu. tuh serunya tuh kalau kita kayak ngobrol di balik sesuatu tuh jadi tahu banyak hal yang aku aja nggak mikir itu kalian alamin loh. Aku pikir tuh beban kalian ya cuman setiap seminggu sekali harus ada lagu baru, mau tuh lagu baru denger atau enggak ya harus dibawain. Enggak ya, ternyata banyak faktor-faktor lain ya. Gokil, tapi nggak apa-apa Anggis. Buat aku sih 3 performance kamu ini enak, keren. Terus yang Cinta Pertama dan Terakhir kan itu pertama kali spektakuler show ya. Iya. Dan kamu nggak kelihatan kayak kamu baru pertama kali. Maksudnya apa ya, nggak kelihatan itu adalah spektakuler show pertamamu sih. Iya. Menurutku ya, kamu benar-benar udah jadi performance sih di situ. Alhamdulillah. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih bedanya The Voice Kids sama Indonesian Idol? Nah itu
tadi sih, The Voice Kids lebih ke santai banget. Dan namanya juga title Kids kan, jadi even di karantina pun kita tuh kayak ngajak pendamping, itu kayak mama. Oh, kalau di sini kamu sendirian bener-bener bawa diri. Sendiri, apa-apa tuh kita sendirian. Kalau di The Voice Kids itu ada coachnya masing-masing kan, dulu lagi coach Tulus. Iya. Terus ya udah kalau diajarin sama coach Tulus ya dia beneran dia ngajarin, kayak ngatur-ngatur improve-nya giniin. Sedetail itu ya? Iya, sedetail itu. Jadi lebih gampang easy. Kalau Indonesian Idol nih lebih ke yang kita bener-bener yang survive sendiri. Oke. Jadi that's why mungkin ada kerasa pressure-nya, kerasa mentalnya, belum lagi orang-orang sekitar kayak gimana. Jadi kayak ya kuat-kuatin mental. Soalnya kan tergantung orang juga kan. Orang mungkin bisa kuat, cuma ya tergantung balik lagi ke diri kita yang mungkin ada yang diciptakan hatinya. Iya, dan kadang kan suasana hati nggak iya. selalu baik ya, terus diterpa sama hal-hal kayak gitu juga ngaruh. Alright, sekarang aku juga kepo. Di Idol itu kan karantina yang tadi kamu bilang sendiri-sendiri bawa diri gitu, dan memang manusia ini kan makhluk sosial, nggak mungkin bisa sendiri. Saat Anggis lagi dalam pressure, saat Anggis lagi kesusahan, ingin bertanya, pasti kan Anggis butuh orang. Siapa sih bestinya Anggis di Indonesian Idol season ke-12? Sebenarnya bestinya banyak, misalnya banyak sih, cuma yang paling terdekat Satu aja. ya Nabila. Nabila? Ya. Nabila Taqiyah? Yes. Waduh, kenapa akhirnya bisa deket sama Nabila? Nggak tahu ya, karena mungkin secara natural aja gitu. Sefrekuensi? Iya sefrekuensi, dan emang terjadi secara natural yang kayak sampai Anggis tuh nggak tahu detailnya kita tuh bisa deketnya kapan. Tiba-tiba udah akrab aja? Iya udah akrab aja, karena dari awal karantina tuh emang Anggis sama Nabila tuh selalu satu kamar. Oh, makanya Iya, jadinya tapi awalnya emang bonding. kita tuh ya cuma temenan yang hai gitu kan, emang kita belum terlalu akrab kenal juga sama semuanya, jadi kita sekedar hai gitu. Tapi sering berjalannya waktu ya Berarti awal karantina tuh langsung 15 orang ya? itu awalnya sebelum spekta masih showcase gitu 22-an orang. Oh, 22. Oh iya kan ada show. Oh, berarti dari showcase udah di karantina ya? Sudah. Wah, baru tahu aku. Aku pikir tuh showcase tuh pulang pergi loh. Enggak, showcase udah di karantina. Wow, Dari alright. judging pun karantina cuma ya waktunya singkat 3 hari doang. Iya. Berarti Nabila ya paling deket ya? Ya. Apa sih yang paling Anggis inget kebiasaan bestinya Anggis waktu di karantina? Dia tuh jadi penguat Anggis aja sih. Ada yang lebih muda dari Anggis ya? Iya, tapi dia yang jadi penguat Anggis. Contoh? Contohnya kemarin itu ya sempet lagi drop-dropnya Anggis, karena ya belum lagi misalnya dapat komenan yang tidak baik dari netizen ya kayak gitu ya. Jadi Aku mengambil kesimpulan Anggis ini gampang kena saat ada hate comment. Kamu kayaknya overthinking banget anaknya. ya anaknya overthink banget. Wah, Dan- kurang ajar nih, siapa nih nge-hate komennya Anggis nih, gue cari lu ya semua Sebenarnya ya. nggak apa-apa sih, itu jadi nangis pelajaran. Cuma kan maksudnya hati orang tuh beda-beda ya, mungkin Anggis tuh kadang ya udah bisa kuat gitu aja, bodo amat gitu aja. Tapi kadang hati Anggis tuh mungkin waktu pada saat itu kayak udah enough banget, ngerti nggak sih? Aku penasaran apa yang mereka hate dari Anggis Devaki. Kayak mereka ya bilang kayak you don't deserve. Gila. Heh, siapa tuh nama akunnya? Gak tau sih. Kurang Intinya ajar. kayak gitu, masa kayak gini di Indonesian Idol bla gitu. Katanya kamu tidak layak ada di Idol. Ya, Heh, jadinya ya sempet. itu yang milih kan banyak. Juri-juri juga musisi-musisi tanah air yang luar biasa. Terus siapa kalian bisa menghakimi bilang dia tidak pantas? Ini full package. Good looking juga, suara juga oke, bisa nyiptain lagu, kok bilang Anggis tidak pantas sih? Ya Aduh. kalau pasti maksudnya ya itu juga jadi masukan buat Anggis buat jadi better ke depannya. Cuma ya waktu itu ya mungkin lagi nggak bisa aja. Gak apa-apa Anggis. Kita screenshot komen-komen itu, kita tunggu begitu nanti Anggis menjadi penyanyi top nomor 1 ya Amin. di semua platform. Habis tuh nah. Ingetin tuh langsung tuh orang-orang itu tuh, kalau perlu Anggis minta alamatnya, kirimin Waduh. kasetnya, nih dengerin gitu. Ya itu sih jadi nangis pelajaran. Tapi ya it's okay orang ngomong gitu. Awalnya Anggis malahan Anggis dapat hate comment ya udah Anggis sudah terbiasa untuk tidak peduli. Cuma Yes. akhir-akhir Anggis pas banget Anggis tuh kayak nggak tau ya. Anggis juga nggak tahu kan Anggis pulang di minggu itu. Tapi di saat 1 minggu itu proses itu menurut Anggis sangat terberat selama Anggis karantina, karena Anggis mungkin sudah lumayan apa ya, kayak capek mungkin dari fisik, mental tuh udah capek banget. Jadi tadinya Anggis nggak pernah nangis, tadinya nggak pernah ngeluh atau apa, Tumpah lah. tumpah semuanya. Jadi waktu itu Anggis ingat banget abis JR
Anggis ngerasa kayak tetap aja kenapa Anggis nggak bisa jadi diri Anggis sendiri di atas panggung. Sampai Anggis sempet kayak ngerasa di titik yang di atas panggung aja Anggis nggak nyaman. Aduh, itu bahaya banget tuh. Kayak Ngaruh ya buat iya, performance kamu. padahal Anggis tuh ngerasa kayak kalau biasanya Anggis nggak gini. Jadi setelah selesai JR, Anggis turun, Anggis tuh nggak mau nunjukin Anggis nangis. Oke. Emang kan kita harusnya nggak boleh nunjukin ya. Betul. Tapi Nabila tuh terpaksa banget. Oh iya. Iya. Kita abis fitting biasa aja. Tapi dia tuh papasan sama Anggis, dia tuh kayak yang kamu nangis. Karena Anggis ditanyain kita, jadinya kita ngeluap kan. Iyalah, luluh lah. Enggak gitu. Itu sebelum perform ya? Habis JR banget Iya, ya? ya, sebelum perform. Waduh. Enggak gitu. Kayaknya 1 hari sebelum. Kita biasanya JR 1 hari sebelum sama Oh, hari Hamin H. 1 ya? Iya. Jadi kayak enggak. Tapi kayak terus dia ngajakin Anggis ke toilet, sini dulu gitu. Jadi ya Baik pecah. banget ya si Nabila ya. Jadi kayak pecah di situ. Jadi itu pun nangis Anggis menurut Anggis terberat Anggis sampai sesak nafas. Iya. Karena udah diserang batin, mental, semua badan. Tapi ya Anggis kayak nggak mau orang lain tahu gitu loh. Cuma yang tahu waktu itu cuma Anggis sama Nabila aja. Jadi Oh iya. di titik tergalau Anggis kan kita nggak bisa ngubungin orang tua juga karena kan Ada waktunya ya kalau nggak salah. di HP pun kita nggak dikasih gitu. Jadi Iya. gimana cara mau ngeluapin gitu. Dan pada saat itu yang ada untuk Anggis ya Nabila itu, jadi kayak yang dia tahu gitu loh seberapa beratnya Anggis waktu itu sampai dia yang kayak nggak tega gitu liat Anggis karena Iya. beneran yang sesesak nafas itu. Pernah nggak sih kakak nangis tapi nggak bisa nafas? Mungkin karena aku cowok kali ya. Iya kalau Cowok tuh walaupun aku overthink, cuman maksudnya lebih ke bodo amat gitu. Terus kalau nangis tuh nggak tahu salah, nggak tahu benar. Aku tuh ngerasa nangis itu nggak boleh. ya Anggis juga ngerasa gitu. Aku sekeras itu sama diriku sendiri. Anggis juga sebenarnya. Iya kan? Cuma karena waktu itu bener-bener yang udah nahan-nahan mungkin ya dari awal. Karena Anggis tuh ngomong di dalam hati Anggis nggak boleh ngeluh. Udah dikasih sama Tuhan kesempatan seberharga ini. Jutaan orang pengen ada di sini. Kayak nggak boleh ngeluh. Jadi selama karantina Anggis nggak pernah bilang. Walaupun Anggis sebenarnya capek, cuma Anggis kayak aduh capek banget, nggak pernah. Itu Anggis force diri Anggis kayak nggak boleh kayak gitu. Dan mama tuh selalu ngerimain Anggis nggak boleh ngeluh, nggak boleh apa. Dan Anggis tuh kalau capek ya itu bersyukur. Ini emang ya kalau emang Tuhan ngasih Indonesian Idol ya kayak gini, Yes. prosesnya kayak gini gitu. Yeah. Tapi mungkin pada saat itu mungkin ya namanya manusia nggak bisa sekuat itu ya. Jadi kayak pecah aja waktu itu. Gak Dan itu apa-apa. pun di minggu itu Anggis pulang. Wah, makin ya. Iya, jadi kayak oh emang ini jawabannya. Oh, oke. Karena Anggis tuh berdoa sama Tuhan kayak pokoknya yang terbaik aja apa. Dan ternyata yang terbaik adalah 8 besar. 8 besar itu. Alright, nggak apa-apa. Keluar di berapa besar atau menjadi juara atau tidak menjadi jaminan sih menurut aku. Sebagai orang yang apa bilangnya, penikmat musik, suka banget nonton ajang pencarian bakat, itu nggak jaminan sih menurutku ya. Semoga. Karena kompetisi yang sebenarnya ya sekarang industri yang sesungguhnya gitu. Nah, waktu Anggis keluar di 8 besar itu apa aja nih yang Anggis kangenin? Misalnya kegiatan di karantina atau lelucon teman-teman Anggis mungkin? Yang paling identik deh dari karantina Idol. Kalau Anggis sih orangnya anaknya sukanya, maksudnya bukan suka, lebih mostly spend time sama orang terdekat aja. Oke, roommate-nya ya? Ya roommate gitu. Jadi kayak kebanyakan spend time-nya sama, kan kita nih setiap hari kita sama-sama kan. Yes. Itu kayak mungkin 14 orang berapa, kita pasti kumpul sama-sama, tapi ada kalanya pasti kita butuh untuk kayak sama temen yang benar kita yang apa ya, temen yang Percaya. ngerti kita gitu. Jadi kayak karena Anggis plus juga sama Nabila di berdua di kamar, jadi ya sebenarnya cerita-cerita. Ya, apapun ya tentang. Ya, cerita terus kita makan tengah malam. Emang bisa ya? Kan kita ada dapur. Jadi kita tuh kayak satu unit gitu. Oh, bukan nasi kotak ya kalau Idol deh? Ada nasi kotak, itu kan siangnya. Kita tuh udah pulang karantina tuh kita ada dapur. Oh, mau masak apa aja bebas ya? Iya, jadi kita tuh sering nyampe kamar itu kadang-kadang jam 12, jam 1 tuh baru selesai kegiatan. Jadi kita lapar, kita kadang-kadang sama semua kontestan juga, sama satu kamar-kamar cewek itu pada kadang goreng nugget atau Iya, apa iya, gitu. yang Jadi, instan ya, iya, mie misalnya. cerita-cerita apa gitu, itu yang seru sih. Kangen masak bareng berarti. Iya, banyak Oke. lah pokoknya. Tadi itu, aku tadi udah nanya kesulitannya jadi kontestan Idol tuh berarti banyak banget ya. Ya pressure, ya mental dari semuanya. segala aspek dan sekitar-sekitaran sih. Oke, nah kalau bicara temen atau bestie tadi udah dijawab sama Anggis. Kalau juri, Anggis punya gak sih juri favorit? Aduh, itu susah banget sih.
Karena semuanya tuh favorit Anggis. Semuanya keren, semuanya top, semuanya Iya. baik. Heeh. Sekarang Anggis harus pilih satu. Aduh, susah banget. Hanya Karena satu. semuanya tuh panutan Anggis semua. Jelas. Iya. Gimana ya? Nggak punya satu? Yang bener-bener Anggis kayak juri baik amat sih, keren amat sih. Atau bikin Anggis kagum gitu. Gak bisa. Susah ya? Susah. Oke, ganti pertanyaannya ke siapa penyanyi idola Anggis? Indonesia satu, Oke. internasional satu. Kalau Indonesia untuk saat ini Yes. Tulus Oke. sama Mahalini. Karena sama-sama Bali. Dan Anggis anggap Kak Dialin itu kakak Anggis. Oh. Dan karyanya dia bagus-bagus banget. Ya album Fabulanya kan Iya ya? gitu. Anggis dengerin album Fabulanya itu dari bangun pagi mandi tuh Anggis puterin tuh. Serius. Iya di mobil juga Anggis. dengerin Gokil. sampai Apa? Anggis hafal tuh lirik-liriknya semuanya. Semua. Iya. Yang mana yang paling favorit? Ini laguku, putar waktu. Iya gak sih? Ya bener. Iya kan? Tapi nggak tahu lirik selanjutnya, jadi aku Iya, cuma tahu itu. iya. Putar waktu, kisah sempurna, Bohongnya hati. sial. Bohongnya hati juga. Pokoknya top itu hatiku. Wah emang enak sih Si mahal Owang gitu. semua itu lagunya gila. Kita doakan next albumnya Anggis lebih keren dari Fabula. Astungkara. Amin. Ya kalau internasional tadi siapa? Internasional BTS, Yang solois? IU, Ayu. Korea. Dia anaknya Korea banget. Aku tuh kalau ngomongin Korea aku nggak bisa explore karena Padahal mukanya kayak Korea tapi nggak tau Korea loh. aku cuman engkoh-engkoh gelodok. Katanya apa Siwon, Enggak lah, tawon kali ah. Aku nggak Tapi kayak ngerasa nggak mirip Siwon. enggak jauh banget lah ya. Siwon mah putih, mulus gitu. Kakak juga. Enggak, aku mah bukan kayak orang Korea, aku kayak orang Kedoya aku. Kedoya apa? Karena nama daerah di Jakarta Barat. Aku selalu plesiterinnya kayak gitu. Nah, sekarang aku udah ngumpulin pertanyaan dari Anggis Lova di seluruh Indonesia. Dan pertanyaan pertama dari Shani7. Kak Anggis, ceritain dong gimana awalnya bisa bikin produk skincare sama body care sendiri. Wih, keren banget. Umur 20 tahun, punya usaha sendiri, bisa nyanyi. Ini Anggis cewek-cewek yang egois ini. Semuanya diambil soalnya semuanya bisa. Gimana Anggis bisa punya produk sendiri, keren banget. Awalnya sih karena emang niatan dari SMA sebenarnya. Udah ada pemikiran untuk pengen buat kayak makeup atau enggak yang skincare kayak gitu awalnya. Oke. Cuma karena menurut mama mungkin Anggis dikira bercandaan atau gimana kali ya. Jadi kayak nggak Seriusin. ditanggepin lah gitu. Karena Anggis tuh minta terus jadi kayak jadinya beneran seriusan suka gitu. Ya udah didukung support mama. Berawal dari emang suka merawat diri. Kan cewek-cewek siapa sih yang nggak suka merawat diri gitu ya? Betul. Dan menurut Anggis skincare itu kayak investasi untuk diri kita tuh yang terbaik gitu. Yes, karena ya itu yang paling kelihatan soalnya kan. Body jadi care, skincare. Ya cewek siapa sih yang nggak bakalan merawat dirinya gitu. Betul. Jangka, ya Nah, kan? akhirnya nih udah berapa lama nih Anggis punya skincare sendiri? Dari 2022 Terhitung setahun lebih sudah ya? ya. Wow, sukses terus pokoknya Anggis, keren Thank you, banget ini. thank you. Gila ya, mau nyanyi disupport sama bokapnya, mau acting disupport bikinin series langsung, mau usaha langsung juga didukung untuk bikin produk sendiri. Apa namanya? Promoin dong. Somniate_official. Yeay, Itu tuh. Instagramnya. Jangan lupa beli. Ya, harus beli dong kalau mau cantik kayak Anggis tuh pakai itu. Kedua dari Anissa_Fitri_Anissa. Kenapa Anggis ketawa? Kayaknya Anggis kenal sama orang ini. Oh enggak. Oh, enggak? Baca ininya. Oh, kirain. Oh, baca pertanyaannya. Oh, kira kamu kenal sama Enggak. orangnya. First impression pertama kali ketemu sama Kak Andres. Berarti di Dahsyat. Iya. Tapi aku kenapa aku pilih pertanyaan ini karena aku seneng sih. Iya. Dengar Tahu tentang diri sendiri gitu ya. betul, karena buat bahan penilaian, Oke. evaluasi. Nanti kan first impression ke Anggis ya. Balikin. Oke. Oke, sekarang berarti Anggis dulu first impression, impression. ketemu sama aku pertama kali. Jadi kan ya Anggis udah tahu lah Kak Andres ya dari sebelum-sebelumnya. Oh, terus ketemu orangnya langsung Hah? agak-agak jutek gitu. Emang iya? Emang iya? Enggak sih, lebih ke ya apa ya? Enggak basa-basi gitu loh orangnya. Ya kan? Ya udah nge-host habis itu yang kedua kayak oh iya gitu doang. Jadi lebih ke apa ya bilangnya? Ya udah enggak basa-basi gitu orangnya. Kalau itu iya. Ya. Bukan
Bukan. dan tinggi. Loh, emang kamu pikir aku pendek? Enggak tinggi, cuma ya nggak setinggi itu gitu. Oh. Tinggi tapi in real life ya udah, oh ya tinggi. Betul ya sih? Iya. Iya. Kebayang sih kadang kan kalau kita ngeliat orang di video atau di foto Iya, kan, iya. kayaknya dia segini deh. Iya, Pas tinggi. ketemu kecil banget atau tinggi banget Iya, gitu. oh ya tinggi. Oh alah. Kan Eh. kalau Anggis nggak lupa kan Anggis yang mana? Ingat, Anggis Mana? pakai baju pink. Iya bener. Tuh, ya elah, aku mah hebat aku. Pakai baju Kok pink. banyak kok yang pakai baju pink. Ya, tapi aku bisa inget kamu kan. Keren. Yang mana? Rambutnya gimana? Kuncir satu. Salah, bukan Anggis itu. Iya Anggis, ya udah rambutnya gini doang. Digerai. Terus Ada ikoniknya pokoknya. glitter ya? Terapanya Apa sih yang keren? poni, itu berponi. Pokoknya aku inget itu kan Baju pink, ya itu kan kan? panas banget ya. Itu Ah, kan iya, panas bener-bener. banget. Aku inget di belakang aku ada cewek Banyak. banyak dan Anggis pakai baju pink. Iya. Terus promo segala macem buat Idol season 12. Udah sih menurut aku first impressionnya ya ini anak kamu tuh kalau nyanyi ada husky-nya. Iya benar. Ada husky-nya terus ngandelin power. Aha. Terus kelihatannya nih anak kayaknya kocak deh gitu. Kelihatannya. Iya gini kayak kayaknya anak paling nggak bisa diem. First impression kan? Iya. Oh ini pecicilan nih gitu. Karena kan senyum terus kayaknya. Iya. Nyengir mulu kita aja udah kering gigi kita kan dia nyengir terus stay beauty Iya gitu. kan? Ramah gitu. Iya, benar. Pokoknya kalau first impression aku ke Anggis, pecicilan dan kelihatannya talkative dan benar ternyata. Masa sih? Iya, dan itu bagus. Enggak juga. Aslinya enggak. Tergantung. Kalau Anggis ketemunya mungkin orang yang mungkin Anggis nyambung, Anggis akan lumayan Bacot. Gitu. Iya. Hmm. Kalau enggak pasti diem. Iya. Ya sama. Kayak Anggis bilang aku cuek kan. Iya. Karena aku emang nggak bisa basa-basi dan emang nggak mau basa-basi jadi orang. Nggak mau aku. Lebih ke karena ya udahlah jadi seril mungkin aja gitu loh. Makanya Good. iya, Cool. menurut aku mendingan kayak gitulah daripada kayak ketemu orang kayak hai, gila keren banget atau Iya, ganteng iya, banget, iya. cantik banget. Gimana? Nggak bisa aku. Tapi kalau udah kenal kan sih baik. Kayak- Amin kayak- ya kayak Allah. ini, kayak Amin. Pak Ramas kayak. Kelihatannya kayak jutek ya. Ya awalnya. Iya. Next question. Question next. Kenapa Anggis memilih Singapura buat jadi tempat ngelanjutin kuliah dari Zasandi? Awalnya sebenarnya bukan di Singapura sih, awalnya pengennya Oke. di Australia. Cuma menurut Anggis itu kejauhan Oke. dan mama papa juga nggak bisa yang intens. Emang nggak akan intens juga sih buat nengokin, cuma kalau mau nengokin ke sana juga kayaknya ribet, harus ada visa dan lain-lain. Kalau Singapura kan kayak cuma sejam 2 jam Iya, nyampe. Terus lebih dan menurut orang tua Anggis maksudnya pergaulan di Singapura tuh tidak sebebas yang di Australia. Oh iya ya. Aku nggak tahu lagi, aku belum pernah ke dua negara itu. Anggis nggak pernah ke Australia sih. Cuma di Singapura tuh kan terkenalnya Anggis nanya dari teman-teman anak temennya mungkin yang udah pernah sekolah situ lebih aman aja sih untuk jadi pergaulan. Soalnya Anggis di sana sendirian ya. Iyalah, apalagi anak masih belasan Cewek tahun, kan. cewek. Keamanan yang pertama. Betul. Nah, berarti Singapura ataupun Australia pilihan Anggis. Iya. Tinggal orang tua approve-nya mana? Enggak, pengenan Anggis. Oh, oke. Mama papa nggak pernah yang ngarahin kamu harus gini loh, enggak. Pokoknya di live up sama Anggis aja gitu. Yang penting itu positif, selama itu positif dan benar ya mama pasti dukung mama papa. Parentingnya bagus ya. Nggak harus kamu harus ginian, nggak mau. Tidak memaksakan Iya. kehendak Waktu mereka. Anggis nggak pernah kayak gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Gektu panggilan kamu ya. Itu. Gektu. Ya. Gektu ada rencana buat ngeluarin single dalam waktu deket gak? Kata Enoi. Doain aja. Ya pastinya kan Anggis pengen berkarya juga tetap. Nggak mau yang berhenti sampai sini, maunya tetap terus berkarya. Yes. Dan kalau emang udah ada kesempatan waktu untuk mengeluarkan karya, doain semoga lancar. Amin, kita doain pasti yang terbaik buat Anggis. Dari Anggis Lova official Semarang, tanggapan Anggis soal haters gimana sih? Apa ya? Ada positif and negatif way-nya gitu loh. Kalau negatif ya buat overthink, mental down, kayak gitu.
tapi in another way kayak mereka tuh jadi istilahnya orang yang terlalu merhatiin kita banget gitu Ya, mereka menyediakan banyak waktu Iya. dan tenaga untuk merhatiin Untuk kita. merhatiin kita, Walaupun menggunakan mencari kita. jelek-jeleknya. Iya, tapi mereka ada effort untuk kamu ngeliatin aku banget ya. Yes. Kalau aku gini, kalau aku tipenya yang kayak kalau kayak gitu tuh, aku akan ingat. Kalau dibilang dendam kayak terlalu negatif sih, lebih ke pengen ngebuktiin aja. Aku tipe orang yang pembuktian. Mungkin karena backgroundnya dulu tuh sering di underrate sama orang kali ya. Terus di titik yang kayaknya hidup ini punya formula dan strategi untuk nggak terus-terusan kayak gini nih. Mungkin dibilang dendam juga iya, tapi cuman aku nggak mau benar-benar dibilang dendam sih. Cuman kayak lu ngomong kayak gini, ini yang gue buktiin ke lu. Buktiin nanti one day gitu. Betul. Dari Siti Fatima 9698. Kenapa? Wow. 96? Banyak banget ini. Wow, 9698. Iya. Anggi sudah punya pacar belum sih? Wah, dari ketawanya penuh pertanyaan. Penuh tanda tanya. Jungkook pacarnya. Jungkook. Iya. Jungkook tuh orang Cimahi ya? Orang Bekasi. BTS. BTS. Bekasi, Timur sonoan dikit. Tangerang Selatan. Iya. Jadi maksudnya apa nih? Anggis masih sendiri? Ya pacarnya Jungkook aja gitu. Oke, pacar hayalan ya Iya, teman-teman. pacar hayalan ya. Berarti buat cowok-cowok yang pengen jadi pacarnya Anggis, udah mirip-miripin deh kalian sama si Jungkook. Ya, harus Jungkook itu. kayak Jungkook pokoknya ya. Oke. Anggis, dari Ardiat Mas Syarif, punya hobi apa lagi selain nyanyi? Suka makan. Makan kebetulan bukan hobi, Oh, bukan. itu adalah kebutuhan yang harus kamu lakukan. Hobi misalnya olahraga, Enggak. atau misalnya sesimpel traveling, Dance. dance. Oh iya, karena suka Korea. Iya. Dan itu hitung-hitung olahraga juga. Iya betul, kardio ya. Hah. Lanjut dari Megars TN. Nah ini tentang aku lagi. Kok aku agak-agak narsis. Gak apa-apa. Menurut Kak Anggis Iya. itu orangnya seperti apa? Ini bukan first impression. Iya, oke. Menurut aku, Ya. Andres itu Apa tuh? First impression kan jutek cuek. iya, aslinya enggak. Orangnya asik. Selalu ada topik obrolan. Oh ya? Terus nggak apa ya, nggak yang cowok-cowok apa ya. Saya kan ada cowok yang gimana sih bilangnya, ntar singgung gitu. Gak apa-apa, ngomong aja. Kalau misalnya aman aku tayangin, gak aman aku take out. Kalau misalnya ada yang kalau cowok tapi kayak dia tuh suka mamerin Flexing diri sendiri? kayak apa ya, yang kayak ya aku gini kayak gitu. Emang ada yang kayak gitu? Ada lah. Emang ada cowok kayak gitu? Maksudnya contoh deh, contoh nyata. Aku butuh contoh nyata. Aku ini udah gini tahu apa ya, ngerti sih, udah ngasih tahu Membanggakan achievementnya diri. ya gitu. Terus kalau Andres tuh ya cool aja. Serius ada yang kayak gitu? Ya, Aku baru mikir lagi, ya. lagi Ya, mencerna nih. pernah sih, ada. Drop dong. Ya makanya kayak oke gitu. Udah gitu kan ngapain? Ya baik, ya baik sih, tapi itu apa namanya kalau baik itu General banget. ya general relatif banget. Ya Andres nyebutin yang unik aja, cool. Cool tuh kan di otak aku ya jarang ngomong. Ya Enggak ya? beda, in a way cool, in a way yang kayak gini. Oh, oke. Kayak apa ya? Ya udah, ya kayak manly aja gitu. Ah kata siapa ya? Anggis belum tahu. Demi apa? Enggak lah. Nauzubillah min zalik. Terus apa lagi ya? Asik orangnya. Terus so far itu Oke. cool and it's like a real man, gentleman. Ya, siapa yang mau makan Andres? 50 gitu. Kayak sound TikTok 50. 50. Yeay. Enggak tahu. Entah kita cari tahu trennya sama Mindol. Kamu tanya Oh, sama iya. Mindolmu ya. Dia kayak lebih tahu tren. Once again, terima kasih Anggis Devaki. Terima kasih. Sudah ngobrol-ngobrol sama aku. Makasih Udah. Kak Andres. Aku terima kasih banyak sudah mau direpotin. Ini juga terima kasih banyak sudah diundang. Ya. Dikasih kesempatan buat ada di channel YouTube-nya. Yeay, Andres- support terus Andres Adil Andres- Entertainment. Ah, Andres Adil Entertainment. Andres Adelio Entertainment. Ya. Follow, subscribe. Kok Ya, follow sih? Subscribe. betul, subscribe pokoknya. Jangan di share. skip iklannya ya. Jangan, karena itu uang buat saya. Anggis, makasih banyak Thank sudah you. mau ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi buat bisa ketemu sama Anggis. Serius, Anggis pribadi yang sangat menyenangkan, sangat positif. Thank you. Ini anak punya potensi gede. Sengaja aku ngomong di akhir
biar ini menjadi hal yang diingat bahwa aku punya feeling bahwa Anggis akan menjadi penyanyi besar Indonesia. Amin. Tapi kapannya aku nggak tahu, karena itu Tuhan. waktu Tuhan yang terbaik. Semua tuh kayak bom waktu. Aku selalu menggambarkan hidup, karir atau apapun itu kayak bom waktu. Bom. Bom kayak bom. Oh. Gambarannya bom. Oke. Nah, yang bedain Anggis, aku atau siapapun sumbunya doang. Ya, benar. Sumbunya doang. Kapan itu sumbunya nyampe di bom tersebut, otomatis meledak dong. Nah, itulah yang aku bilang perjalanan atau prosesnya. Proses. Aku selalu ngomong ini ke orang-orang terdekatku sih, maksudnya kayak keep going gitu, jangan berhenti, karena hidup kita tuh kayak bom waktu. Kapan sumbu lu nyampe, lu akan meledak. Nah, gimana caranya sumbu itu tetap nyampe? Lu harus tetap berkarya, tetap nyalain api di sumbunya itu, jangan sampai dia berhenti gitu. Kalau nggak, dia nggak akan pernah meledak. Kita doain Anggis yang terbaik untuk karirnya, tunggu karya-karyanya Anggis, support terus juga ada Sadel Entertainment. Kalau gitu aku ada Sadelio dan juga Anggis Devaki pamit, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya, bye-bye.